ternyata Pak Denny itu tahun 2014 ya Pak ya? Ya. Pernah mendapatkan award sebagai apa? Award ya namanya ya? Sebagai PNS teladan. Bukan Oh, telatan ya. teladan. Teladan ya Pak ya? Jadi ada beberapa juga yang PNS itu yang dia terlibat masalah itu dikeluarkan juga ada banyak ya. Banyak itu sudah banyak. Cuman memang tidak dipublish. 5, 4, 3, 2, 1, gaskeun. Halo guys, ini podcast ketiga kita. Kali ini agak berbeda judulnya nih, karena kemarin-kemarin kan itu berkaitan sama IT. Sekarang juga masih berkaitan sih karena beliau juga berkecimpung di dunia IT. Kita ini sekarang judulnya inspirasi PNS. Nah, ini buat teman-teman yang mau jadi PNS, yang udah daftar beberapa kali dan tidak lulus. Ini ada inspirasinya dengan Pak Denny Hendriawan. Silakan Pak mengenalkan diri dulu. Oke, hatur nuhun Kang Eri. Teman-teman atau siapa ini sapaannya ya ke teman-teman Guys, semua? aja, Pak. Oh guys. Perkenalkan saya Denny, saya PNS di Pemprov Jabar. Saya jadi PNS sejak tahun 1999 Kang Eri. Wow, udah cukup Sudah lama ya. gitu ya. Saat itu memang saya sebenarnya tidak berniat jadi PNS. Oh, tidak niat ya Pak ya? Tidak, dijerumuskan oleh teman-teman. Oh, terjerumus Iya. nampaknya. Saya lulus, teman-teman enggak gitu curangnya teh. Tapi alhamdulillah dijalani dengan penuh syukur sampai saat ini saya masih bertahan jadi PNS begitu. Ya. Dari 99. Dulu di KPDE, Kantor Pengolahan Data Elektronik, lalu kemudian jadi Bapesitelda, Badan Pengembangan Sistem Informasi Telematika Daerah, dan kemudian sekarang jadi Dinas Kominfo sampai sekarang. Ya, ya. Gitu Kang Eri. Jadi gini, saya itu ingat gaji pertama saya juga dulu ya Pak ya. Gaji pertama Langsung ke itu gaji ini. Ini Buka-bukaan kan teman-teman Kang Eri. biasanya kalau mau daftar itu gaji PNS gede katanya. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan gitu. Sebelum masuk PNS kan, wah Tuh. kayaknya saya dapat puluhan juta nih dari PNS gitu atau uang yang banyak dari Zong. PNS gitu. Dan ternyata setelah saya lihat SK dan saya juga langsung terharu melihatnya SK. Terharu atau sedih? Lebih ke sedih sih Sedih. kalau gitu. Gimana itu Pak pendapatnya? Ya, di mana-mana gaji mah kecil Kang Eri, yang gede Iya. mah gajah. Ah, iya betul. Gaji mah kecil, yang gede gajah. Ya, betul. Gaji mah kecil, yang padat mah daging. Nah, daging. Oke, jadi memang kalau kita masuk jadi PNS lalu kemudian kita ingin langsung kaya begitu, Ya. salah masuk. Kayak siapa, Pak? Kayak saya. Itu salah masuk memang. Hmm. Karena PNS itu kecil ya gajinya ya teman-teman. Lalu juga kemudian kita ada tunjangan, tapi itu pun relatif ya, karena naik berapapun tambah cicilan begitu. Nah, itu Pak. Itu jadi seperti itu. Nah, kalau saya dulu tahun 99 ya perlu disebutkan nggak? Boleh disebutkan? Nanti Biar agak pada- kaget kita ada nanti shock pada terapi. mundur gitu. Biar ada shock terapi. Ternyata saya dulu gaji CPNS tahun 99 itu sekitar 180-an. 180 180-an itu CPNS ya, Pak ya? CPNS. Sebagai gambaran, McD saat itu sudah 12.000 gitu ya. Kebayangkan? Oh iya, berarti Kecil cukup untuk sekali 10 orang ya. Iya, seperti itu. Lalu kemudian Kembalian begitu sedikit lah. PNS 260-an tahun 99 tahun 2000 saya jadi PNS-nya Iya, iya. itu 260 kalau tidak salah Iya. ya segituan. Udah bisa beli motor belum, Pak itu? Alhamdulillah belum. Nah, ada teman saya yang dari swasta. Nah, Dari swasta karena tuntutan orang tua, udah kamu ada pembukaan CPNS, masuklah CPNS Iya, gitu ya. Begitu dapat gaji pertama, kalau istilah bahasa presiden menghalas itu. Oh iya, iya. betul. Senang. Ternyata Sama begini. seperti yang saya alami, Pak. Hanya sekitar 30%, 40% dari gaji dia di swasta katanya. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita niatnya untuk itu ya
salah masuk gitu kalau Iya. kita ingin langsung kaya dengan Ya harus jadi PNS. bisnismen mungkin ya Pak ya, Nah, atau gitu. pengusaha gitu kan ya. Ya gitulah. Jadi Yang tadi jelas gitu muter gitu ya. penghasilan. Menurut PNS pegawai swasta enak. Menurut pegawai swasta lihat pengusaha enak. Ya. Menurut pengusaha lihat dosen enak. Dosen lihat petani enak. Petani Ya, lihat ya. PNS enak. Muter we gitu ya. Ya, ya. Ini ngomong-ngomong saya pakai baju BNN nih Pak tuh. Ini Hani. Hari Hari anti narkotika sedunia. internasional. Ya. Tanggal 30 kalau Oh, tidak salah tanggal 30, puncaknya itu. ya. Nanti kita juga fasilitasi untuk Fitconnya. Oh iya betul. Jadi saya juga kurang paham ini apa namanya, banyak orang yang berpendapat itu kalau PNS itu santai, tidak ada kerjaan gitu. Naon sih PNS cuma gitu-gitu doang, palingnya administrasi, palingnya iya. Ya itu mungkin yang saya dengar dari teman-teman di luar, mungkin di luar PNS ya Pak ya. Karena masuknya juga bebas lah jam berapa pulangnya, dan ketika saya masuk dan saya juga harusnya ada keharusan masuk jam 7:30 dan pulang jam 4 dengan absensi aplikasi ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak pendapatnya? Betul, itu banyak sekali anggapan seperti itu ya. Jadi PNS mah enak, santai, tapi gajinya ada gaji 13, ada tunjangan dan seterusnya. Nah, sebagai gambaran ini kita punya absen ya. Kang Eri juga pasti pakai absen. Teman-teman kalau di PNS, terutama di kita di Pemprov Jabar, telat absen 1 menit, 2 menit itu diperhitungkan. Iya. Nanti tunjangannya dipotong gitu. Oh iya. Ini perhitungan per menitnya itu ya. Lalu kemudian juga saya kemarin nih lupa tidak absen pulang, maka seharian dianggap tidak masuk. Oh sayang Nah, sekali. itu dari sisi disiplin ya. Jadi kita sudah dituntut untuk disiplin. Kalau misalnya mau santai ya mangga silahkan, tapi nanti kan ada konsekuensinya. Bukan hanya masalah tunjangan, tetapi juga nanti ada teguran, ada Kinerja penurunan mungkin pangkat apa ya? dan seterusnya. Itu dari sisi disiplin. Oh iya. Lalu kemudian ada juga seorang yang saya kenal bilang, wah jadi PNS mah enak santai kerjanya, Iya. masuk ngabsen terus nyantai, nanti Ya, pulang ya. ngabsen lagi pulang. Nah orang itu lalu kemudian nikah dengan seorang PNS, ternyata dia baru menyadari setelah nikah, geningan katanya, ternyata wah sampai pulang Triple malam, OG, sampai cedanya pulang jadi PNS. sore gitu, Ya. tidak santai seperti yang dia bayangkan begitu ya. Ya. Juga teman-teman yang di sini kita ada non PNS juga mereka baru tahu setelah masuk gitu ya. Oh, ternyata kerja Nah PNS. itu ya jadi. Nah, apalagi ini Kang Eri kita kan tim Fitcon ya, Ya itu bekerja siang dan malam. tidak ada libur, kita tidak ada WFH. libur. Ya. Hari Lebaran, hari H pun kita itu. bertugas begitu ya. Ya, Nah, ya. itu sebagai gambaran bahwa tidak semua, mungkin ada 1-2 orang PNS yang memang seperti itu ya, tetapi secara umum sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ya, Itu ya. sebagai gambaran lah. Kalau diceritain mah banyak banget gitu ya. Ya, ya. Itu sebagai gambaran bahwa tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang bahwa PNS itu santai begitu ya, Iya, seperti iya, iya. itu. Jadi gini kan kemarin ada ini Pak, ada apa namanya, ada penerimaan CPNS nih di tahun kemarin mungkin ya, kalau sekarang 2020 Iya. tahun kemarin, dan mungkin terhenti dengan ada virus corona ini. Yang daftar saya juga agak kaget, dan Banyak termasuk banget ya. saudara saya yang daftar juga ada hampir 10 ribuan kalau nggak salah. Itu 10 ribu tuh orang atau semut? Saya pikir kalau manusia kan cukup banyak kalau seperti itu. Dan mungkin pikiran mereka kan dengan PNS kan jenjang karirnya akan panjang sampai dia pensiun pun dapat gaji ya Pak ya. Dan Betul. saya belum pernah pensiun. Mau Jangan. Belum saatnya mungkin Pak. Gimana Pak? Itu. baik, kalau misalnya saya perhatikan juga ada banyak sekali orang beralasan untuk dia tetap ingin masuk jadi CPNS meskipun tahu kecil gajinya. Ya. Yang pertama memang PNS ini profesi favorit buat calon mertua. Calon mertua. Sok aja Kang Eri ke daerah, ngaku aja belum nikah. Nah, Ya, pakai baju PNS. Jang kan dia jang. Mampir di rumah emak. Nah, seperti itu. Emak gaduh anak gadis. Jadi artinya pertama mereka berpendapat bahwa sebangkrut-bangkrutnya kalau pemerintah mah nggak akan sampai hilang gitu ya, nggak akan sampai
kalau perusahaan kan bisa hilang gitu ya. Iya. Dipecah, Likuidasi gitu ya. diperumahkan, likuidasi. Kalau pemerintah kan pasti ada lah gitu ya. Pasti ada lah untuk membayarnya seperti itu. Satu itu. Kedua tadi betul. Kalaupun kita sudah tidak bekerja, ada pensiun. Selama kita sampai tuntas dan tidak ada masalah, maka kita akan mendapatkan hak pensiun kita. Gitu ya. Dan berikutnya ada yang bilang bahwa jadi PNS itu tidak terkena dampak ekonomi. Ayawai gaji nanti. Padahal mah tetap aja kena. Contoh kita juga sama ketika ada pandemi kan berkurang juga anggaran ada ya, Pak, ya? pemotongan untuk bantuan pandemi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu ada beberapa kenapa kok orang masih tetap pengen jadi CPNS, pengen jadi PNS begitu ya. Yaitu tadi pertama namanya pemerintahan mah nggak akan bangkrut gimana gitu ya. Yeah. Lalu yang kedua ada pensiunnya dan yang ketiga jenjang karirnya jelas Kang Eri. Begitu kita masuk saya D3 tahu saya harus apa untuk mendapatkan posisi tertentu. Ketika saya masuk S1 misalnya saya juga tahu saya sampai mana ujungnya kalau tidak melanjutkan dan seterusnya. Jadi jelas kan selama kita mengikuti aturan begitu ya. Iya. Jadi ini pengalaman saya mungkin ya Pak ya. Ya. Karena saya juga di rumah suka ngobrol-ngobrol gitu di lingkungan. Kayaknya ini yang tidak terdampak ekonomi itu PNS kayaknya. Karena yang lain kan atau tetangga-tetangga gitu, ada yang diberhentikan sementara, ada yang ya banyak lah dengan adanya pandemi virus corona ini kan. PNS itu enak yang bisa kerja di rumah, digaji anggar, nya tapi dah anggar we kudu aya. Betul. Itunya. Gimana Pak menanggapi hal itu? Ya, memang betul. Jadi kalau memang dikatakan beruntung ya alhamdulillah ya kita mah tidak sampai dirumahkan yang tidak dapat hak begitu ya. Tetapi kita tetap punya kewajiban untuk membantu. Makanya kan kemarin ada pemotongan di penghasilan kita dipotong juga kan oleh Pak Gubernur. Lalu kemudian itu digunakan untuk membantu teman-teman kita. Lalu kemudian dari sisi terdampak sama kita juga terdampak ya Kang Eri. Ya. Tadi dipotong lalu kemudian banyak hal yang biasanya kita dapat juga tidak. Mungkin teman-teman juga pernah baca di berita kalau pemerintah pusat itu kayak THR dikurangi dan sebagainya. Itu pun sama terdampak gitu ya. Cuman kan kita juga bekerja untuk rakyat juga ya. Seperti kita untuk menanggulangi COVID, kita jadi tim Fitkonnya Pemprov gitu ya. Itu pun kan buat masyarakat juga. Komunikasi gitu. ya antara pemerintah dan masyarakat. Jadi memang kalau di ini mah ya harus disyukuri juga begitu ya. Tidak sampai seperti itu. Tetapi kita pun harus punya kontribusi begitu buat teman-teman yang kurang beruntung. Begitu Kang Eri. Ya. Ini saya lihat dari CV-nya Pak Denny nih. Ternyata Pak Denny itu tahun 2014 ya Pak ya? Pernah mendapatkan award sebagai award ya namanya ya? Sebagai PNS teladan. Bukan telatan ya. Teladan ya Pak ya? Itu gimana ceritanya Pak? Coba diceritakan. Betul. 2014 gitu memang saya diajukan oleh pimpinan oleh dinas ya untuk mengikuti seleksi PNS teladan untuk tingkat pejabat fungsional tertentu. Dulu saya masih jadi peranata komputer. Ya. Lalu kemudian ada tahapan-tahapan seleksi di sana Kang Eri. Mulai dari mengumpulkan evidence apa yang sudah diperbuat sejak saya jadi pejabat fungsional sampai saat itu. Lalu kemudian ada tesnya juga. Dulu ada tes tulisnya, bukan tes tulis ABC begitu, tapi disuruh bikin tulisan begitu ya. Lalu kemudian terakhir interview, termasuk interviewnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya agak mengharukan memang area setengah arti. Saya suka mengharu Pak kalau lihat bahasa Inggris itu. Enggak, kalau Kang Eri mah terlalu cinta bahasa Indonesia gitu. Nah, itu saya kan kalau translate bisanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Ya, atau bahasa pemrograman. Boleh itu. Nah, seperti itu. Jadi ternyata dari berapa orang ya dulu dari 17 orang yang diajukan dari berbagai dinas, ya alhamdulillah saya yang terpilih jadi yang pertama. Alhamdulillah bisa jalan-jalan ke Australia begitu. Wah, ketemu kanguru.
Luar biasa, luar Jadi biasa. melihat di sana bagaimana sih PNS di sana ternyata sudah menggunakan teknologi semuanya di Australia itu, Kang Eri. Iya, iya, iya. Sudah menggunakan teknologi dari tahun 2000 sebelum dari 2010 itu sudah menggunakan teknologi. Bahkan yang saya menarik itu sampai ada pohon rusak, pohon tumbang pun sudah bisa terdeteksi di kantor wali kotanya Oh, begitu. iya, iya, iya. Dan satu lagi Kang Eri punten yang menarik, sekdanya di Campbelltown di sana itu orang Indonesia. Oh, Sekda iya, loh. iya. Posisi Dari sekda Indonesia ya? dari orang Indonesia. Begitu. Jadi bukan dari government sananya ya, Pak ya? Dari pemerintah daerah sananya? Dari sana tapi dia Oh. warga negara Indonesia. Berkarir di sana Ya, mungkin berkarir ya? di sana. Jadi apa namanya sudah jadi permanen residen namanya. Oh, luar Begitu. biasa. Ya. Jadi saya juga mungkin bisa berkarir di sana ya, Pak? Bisa nikah sama orang Bisa sana, Kang gila saya, nggak bisa bahasanya. Ya. Itu terus ini nih, Pak. Jadi teman-teman kan ada yang katanya saya tuh pengen PNS itu pengen cari aman lah. Jadi cari aman maksudnya gimana ya? Saya juga kurang paham itu dengan cari aman gitu. Karena kalau di swasta itu ada tuntutan kalau misalkan pekerjaannya ada inilah Pak, namanya ada seperti ada kekebalan gitu dalam tubuh PNS itu susah dikeluarkan, bisa gampang masuk susah Iya. dikeluarkan. Tapi sekarang mah susah masuk susah keluar sih sebetulnya kata Betul. saya. Gimana itu Pak pendapatnya? Nggak betul juga Kak Eri. Jadi ada beberapa juga yang PNS itu yang dia terlibat masalah itu dikeluarkan juga ada banyak ya. Banyak itu sudah banyak. Cuman memang tidak dipublish. Ya, ya. Karena kita masih menjaga nama baiknya, menjaga keluarganya supaya tidak apa namanya malu atau bagaimana gitu. Ya, Ada ya. beberapa tahapan. Yang pertama ada teguran tertulis, teguran lisan dulu dari atasan. Kalau tidak mempan teguran tertulis 1, 2, 3 baru ada tindakan. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat, lalu penundaan tunjangan dan seterusnya sampai kepada akhirnya bisa diberhentikan dengan tidak hormat begitu. Oh, bisa diberhentikan Bisa, juga ya? sangat bisa. Setiap bulan itu selalu ada, cuma tidak dipublish. Oh iya, iya, iya. Saya ngobrol dengan Pak Sekretaris BKD itu selalu ada setiap bulan, hampir ada setiap ya? bulan selalu ada. Oh, Gitu. jadi prosesnya ada di BKD ya, Pak? Betul, betul. Jadi ternyata PNS itu tidak segampang yang dipikirkan ya, Pak ya. Karena memang di swasta juga kan kadang kalau kita bekerjanya kurang maksimal juga ada teguran lah ya, teguran SP1, SP2, SP apalagi ya? SPPD, Semen Padang. Semen Padang. Ya pokoknya berbagai SP lah gitu, sampai SP3 bisa dikeluarkan kan Betul, kayak gitu ya. betul. Jadi sama berarti di swasta dengan di Sama. pemerintahan sekarang ya, Pak ya. Iya betul. Apalagi sekarang Beda-beda. ketat ya, ketat semakin kesini Ketat, tuntutan Pak. Baju saya juga ketat ini. semakin gede. Karena sekarang kan tuntutan reformasi birokrasi, Oh, iya, lalu iya. transparansi, masyarakat bisa melihat kinerja kita ya. Jadi, nah itu juga inspirasinya untuk jadi PNS itu jangan sampai merasa bahwa udah enak, pokoknya udah masuk udah enak lah gitu. Iya, iya. Enggak, tuntutan itu justru lebih berat, sementara gajinya ya begitu segitu gitu ya. Oh, iya, iya. Tuntutannya sangat besar. Jadi kita harus benar-benar menjaga nama baik begitu ya, nama baik instansi, nama baik nama baik diri kita sendiri, pemerintah juga. Makanya saya katakan bahwa kita bekerja untuk pemerintah ya, untuk negara, Iya, bukan iya. untuk orangnya. Karena tadi kita tidak boleh terlibat politik gitu ya. Maka ketika kita bekerjanya untuk pemerintah, untuk negara, maka kita harus ikhlas gitu insya Allah. Iya, iya. Kita lebih tenang gitu. Siapapun yang Jadi jadi yang pimpinan berpolitik kita itu hanya cukup gubernurnya saja ya, Pak. betul, pimpinan daerah. Ya, kalau kita mah nggak boleh ya. Sebagai PNS. Jadi teman-teman juga mungkin ada yang yang suka bertanya nih kalau misalkan PNS itu masuknya kan sekarang lewat tes ya Pak ya, tes itu kan ada tes. Sekarang itu dulu kalau saya masih itu Pak masih ngabuledanda. Masih Nah, UMPTN. Nah, sekarang itu udah tes komputer katanya Pak ya, assisted test, komputer assisted test. Itu tuh katanya susah, tapi udah kata saya mah itu mah ya susah
kata yang susah. Yang gampang mah gampang aja gitu. Gimana itu Pak pendapatnya perpindahan dari manual ke ya dalam bentuk IT gitu? Betul. Itu tuntutan yang tidak bisa dihindari ya. Iya. Jadi mau tidak mau kita memang harus sudah beradaptasi dengan perkembangan seperti itu. Lebih begitu. terbuka juga mungkin. Lebih terbuka dan lebih cepat hasilnya. Langsung ketahuan ya. Ya betul. Dengan sistem itu kan tidak lagi ada permainan di belakang begitu. Langsung saja. Ya meskipun kalau orangnya nggak bener mah bisa juga. Kalau permainan di depan ada nggak? Oh, ada. Kan Nanti permainan di belakang di depan. Chelsea lawan City. Seperti itu memang tidak bisa dihindari ya. Harus beradaptasi, harus kita mengikutilah perkembangan begitu. Ya. Ya itu apalagi ya yang saya mau tanyain. Ini kalau misalkan teman-teman nih jadi yang mau jadi PNS tolong diperhitungkan dulu lah kalau menurut saya gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhitungkan dulu mulai dari apakah nanti saya dapat gaji gede. Oh, kata Pak Denny enggak, katanya tadi kecil gajinya. Ya, memang kecil gajinya. Apakah saya mempunyai masa depan? Ya tentu ada masa depan kalau di PNS gitu. Tapi di pekerjaan lain juga ada gitu, tidak hanya di PNS gitu. Tapi dan PNS itu bukan satu-satunya jalan untuk Anda atau teman-teman berkarir gitu, bisa aja melalui apa saja gitu. Terus ini jadi Pak, teman-teman mungkin ada yang sekarang masih non PNS gitu ya Pak ya. Ingin menjadi PNS itu berkali-kali ikhtiarnya gagal terus. Gimana ya ini? Gampang ya sebetulnya. Kalau pengen diangkat PNS, ngagubrak aja di depan PNS. Itu nanti diangkat PNS. Ya, jadi nanti diangkat PNS itu. Ada yang maksudnya sampai, diangkat sama PNS. Kalau saudara saya itu sampai frustasi Pak. Jadi kunaon cenah saya teh yang jadi PNS di tahun 2000 berapa ya? Dia tuh 2017 kalau nggak salah. Mau jadi PNS, daftar nggak diangkat, daftar nggak lulus. Akhirnya saya dagang. Ya berarti rezeki Anda itu di dagang. Betul, gitu. jalan rezekinya di situ. Jadi, kan nggak mungkin semua jadi PNS. Ya, jadi ada bagian-bagiannya mungkin ya. Dan gini Kak Eri, saya juga kadang-kadang ngiri lihat profesi lain gitu ya. Terutama lihat profesi yang profesional seperti dokter, arsitek itu ngiri gitu ya. Mereka mah set keluar dapat duit banyak. Terus bukan hanya masalah duit gitu ya. Tuntutannya tidak terlalu besar begitu. Kalau mau nyantai ya udah nyantai dulu kan gitu. Kalau misalnya arsitek nih udah ngerjain berapa ini, kan dia udah dapat nih, udah saya mau jalan-jalan dulu gitu ke luar negeri apa bawa keluarga bisa gitu ya. Kalau kita kan terikat waktu, terikat kedisiplinan. Kita paling jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Iya. Keluar kantor nyari makan siang. Ya. Jadi kalau PNS itu ternyata banyak aturannya ya Pak ya. Mulai dari disiplin, mulai dari tata kerja dan juga segalanya diatur juga gitu, ada peraturan. Yang lucu gini, kalau ada kasus sedikit saja PNS ditulis di koran teh seorang PNS bla 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 kan gitu. Iya. Tapi nggak pernah seorang pegawai swasta bla bla nggak pernah. Selalu kalau PNS ditulis seorang PNS, makanya pas namanya kecil ya di bawah ya Pak ya. EG misalnya. EG. Jangan itu saya Bapak, ini nama saya itu jangan. Jadi selalu terekspos oleh media ya Pak ya kalau PNS melakukan hal-hal yang buruk gitu. Tapi tidak dilihat dari sisi positifnya gitu. Karena kan PNS juga banyak sisi positifnya. Tapi ya gitulah. Namanya juga netizen mah maha mendengar, maha benar, jadi selalu benar dan tidak pernah salah. Padahal Allah yang selalu benar ya Pak ya, yang tidak salah, bukan netizen. Jadi itu teman-teman masalah PNS, jadi gimana cara masuknya. Dan satu lagi mungkin itu tuh, jadi kalau masuk PNS itu calon dulu ya Pak ya. Ya, CPNS calon dulu 80% ya gajinya. Ya, gajinya 80%. Udah kecil 80% lagi ya. Belum dapat tunjangan. Ya, belum dapat tunjangan kan. Udah gaji kecil 80% gimana, Pak? Ya, wayah nawes jadi nanti apa namanya? Rajin saum. Tapi kan kalau masuk biasanya
kalau belum berkeluarga mah nyantai-nyantai aja ya. Ya betul, cukup Tapi lah. kalau udah berkeluarga kan bingung oke. Ya begitu. Terus kita ini obrolan santai aja ya Kang Eri, Ya. juga teman-teman. Bukan berarti apa yang saya sampaikan itu semuanya benar gitu ya. Ya. Tadi yang benar mah cuma Allah. Nah, Jadi kita mah ini mau ngobrol santai lah, sharing saja gitu ya. Apa yang ya pernah buat saya teman-teman Kang Eri yang ini, pengen tahu bagaimana mungkin perjalanannya Pak Denny sebagai PNS, terus di PNS itu seperti apa sih gitu. Ya. Yang pengen daftar, jadi jangan buru-buru daftar dulu, baca-baca dulu, bisi atau tonton channel kami yang ini. Jadi nanti kalau itu subscribe juga jangan lupa ya. Jadi nanti udah Subscribe. nonton channelnya, subscribe, jadi tahu nanti gimana PNS itu. Gitu. Nanti saya ada lagi nggak nih? Akan muncul lagi nggak di channel ini? Muncul lagi nanti Asik. Pak. Ya, tapi nanti 3 tahun lagi Pak. Masih banyak ya nanti materi-materi Ya, tentang nanti teknologi juga. ada lagi. Ini mah obrolan santai saja tentang PNS Ya, ya. jadi kita masih banyak podcast yang lain. Ada tentang teknologi, ada tentang hiburan, ada tentang yang lagi hot, mungkin isu-isu yang lagi hot nanti kita angkat. Mungkin cukup dulu ya ini Pak, karena udah Oke, terlalu sudah. malam ini. Ya, sudah. Tapi sudah terlalu malam kita podcast. Ya, terima Oke. kasih teman-teman. Ya guys ya, sampai di sini perjumpaan kita di Ego Channel Official bersama Pak Denny. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalam. Salam. Dadah. 5, 4, 3, 2, 1, gaskeun.